Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Kita ketemu lagi di Berbinar Here's to You, atau yang sering kita istilahkan itu sebagai brand dari PT Berbinar Shuttle Indonesia. Dimana ini adalah live TikTok yang dimana kalian bisa banget buat ngobrol, konsultasi langsung sama psikolog. Kebetulan kali ini seperti biasa sama saya Denny Sanjaya Arvensia, SPSI, MPSI psikolog dari PT Berbinar Shuttle Indonesia, yang merupakan salah satu platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Nah, PT Berbinar Shuttle Indonesia sendiri terkenal dengan brandnya adalah berbinar.in, dimana kalian bisa banget buat dapetin berbagai model pembelajaran, dimana kalian bisa tahu atau menambahin skill kalian di bidang skill untuk bisa berbagai hal ya, salah satunya mungkin tentang psikologi dan juga tentang life skill lainnya, seperti misalkan di Berbinar itu ada yang namanya Berbinar Plus, di mana sana kalian bisa belajar tentang human resource, tentang graphic designer, juga ada tentang product management, dan yang terbaru juga kita punya produk yang namanya social media specialist. Dan juga kita ada beberapa tips buat job seeker yang juga penasaran bagaimana caranya supaya bisa sukses dalam dunia kerja, khususnya dalam melamar pekerjaan baru, seperti misalkan bagaimana cara menulis sebuah CV, dan tentunya ada beberapa hal terkait tips and trick supaya bisa lolos atau bisa menghadapi situasi tes psikologi atau psikotes dengan baik, dan wawancaranya, serta bisa adaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang baru. Nah, selain tentang edukasi, Berbinar Shuttle Indonesia juga mengembangkan beberapa produk lainnya. Karena kita ada di bidang psikologi, pasti juga kita punya yang namanya konsultasi atau konseling bersama psikolog, dan juga ada konseling bersama peer counselor. Ini bedanya apa itu buat kalian yang barusan bergabung atau tahu tentang Berbinar Shuttle Indonesia? Bedanya adalah kalau dengan peer counselor pasti kalian akan dikonselingin atau dikonsultasi langsung sama mereka yang seusia sama kalian, sehingga kalian bisa lebih nyaman buat cerita, dan tentunya kalian bisa bercerita dengan lebih tenang, dapat masukan dari orang-orang yang seusia sama kalian tanpa harus memperoleh judgement yang gimana-gimana. Nah, tapi tentu dengan layanan yang satunya, yang konseling bersama psikolog, kami juga punya layanan yang lebih profesional, langsung berhadapan sama psikolog, dan kami juga menawarkan online serta offline, dimana kalian bisa banget buat curhat, ceritain masa kalian, minta solusi, atau pengen didengerin doang sama para psikolog, supaya kalian bisa dapat pengalaman yang lebih baik tentang apa yang sedang kalian alamin, atau kalian bisa jadi lebih tenang buat ke depannya. Dan tentunya yang satu yang paling terakhir adalah layanan terkait psikotes. Di sini kalian bisa banget buat tahu gimana bakat minat kalian tahu bagaimana potensi yang kalian miliki, atau buat kalian yang mau ngelamar kerja tapi kalian bingung sebenarnya aku cocoknya kerja di mana, kalian bisa banget buat nyobain psikotes sama Berbinar. Ini bisa kalian coba caranya semuanya gimana biar bisa dapetin semua layanan Berbinar itu. Langsung cek aja langsung di bio-nya TikToknya Berbinar, atau kalian kalau mau coba kepoin langsung di websitenya di berbinar.in. Kalian ketik aja di browser bar kalian di Firefox, Chrome, ataupun apapun itu, ketik aja di sana, ketik berbinar.in gitu. Kalian bisa tahu Berbinar itu kayak gimana, psikolognya siapa aja, dan tentunya produk-produk yang ditawarkan macam-macamnya apa aja. Di situ kalian bisa banget buat. Nah, kalau pengen tahu dulu belum mau langsung nyoba, ya bisa juga tanya langsung ke adminnya Berbinar di TikToknya Berbinar, atau buka di bio-nya itu ada link tree di mana kalian bisa WA langsung sama adminnya Berbinar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita ada di acara yang setiap minggu ada di Berbinar Shuttle Indonesia, yaitu Berbinar Here's to You, atau kita singkat dengan konsep yang namanya berarti, dimana kalian bisa banget buat ngobrol langsung sama psikolog, ceritain permasalahan kalian dengan gratis. Karena tentu kalau kalian di luar acara ini kalian pasti harus bayar ya, yang tentu price listnya itu mungkin buat beberapa orang mungkin belum cukup, atau mungkin belum terkumpul uangnya. Nah, ini kesempatan yang bagus buat banget kalian gitu ya, yang pengen tahu solusi dari permasalahan kalian, atau kalian tuh dicurhatin teman kalian tapi kalian itu nggak tahu harus gimana cara nyelesainnya. Nah, itu bisa banget buat ngobrol di sini. Ini bukan buat ngejulit atau buat ngegibahin
permasalahan orang lain, enggak, tapi karena kita di sini ingin ngasih inspirasi buat teman-teman yang punya permasalahan yang serupa biar tahu kira-kira gimana nyelesain masalahnya. Jadi ini ketika kalian curhat boleh banget nggak usah nyebutin nama orangnya, cukup ketik aja di live chatnya ada di bawah di live TikToknya berbinar ini, atau kalau mau di invite boleh banget request invitationnya biar aku accept, biar kalian bisa ngobrol langsung via open mic gitu ya teman-teman semuanya. Ini aku mau undang beberapa teman ya biar agak rame ke Eja nih. Nah, sambil teman-teman yang mau chat, mau ngobrol sama kita, mau sama saya juga. Nah, ini ada Kak Eja nih. Kak Eja, gimana nih kabarnya? Baik Mas. Jadi hari ini ada yang mau diobrolin nggak, kira-kira mau nanya apa nih biar hari ini teman-teman bisa tahu. Oh ya jangan lupa guys, ini kalau di sini topiknya bebas banget ya, beda sama yang di Instagram webinar, topiknya udah dipilihin. Kalau di sini bisa apapun kalian, apa yang kalian pikirin, apa yang kalian rasain, yang kalian mau curhatin bisa langsung diketik di situ tanpa harus sesuai apa enggak topik sama yang sudah dibahas sebelumnya gitu. Silakan banget buat Kak Eja kalau mau ada yang ditanyain. Ketik aja, oke siap. Eh, gimana? Ada yang mau diceritain atau aku mungkin sambil Kak Eja ketik kita lagi booming-boomingnya ini tentang tim nasional kita nih, yang tim nasional Indonesia itu yang kemarin habis sudah berjuang bekerja keras banget buat ngebanggain masyarakat Indonesia karena kita udah berhasil pertama kalinya sebagai tim debutan pertama yang masuk di 4 besar di Piala Asia Usia 23. Nah, tentu kalau kalau apa hubungannya ini psikologi sama sepak bola nih. Nah, yang pasti eh itu ya tentang mentalitas ya. Kalau kita ngomong tentang mentalitas pasti semua paham kalau memang dalam dunia olahraga dan dunia yang kita bahas sebagai kompetisi yang sangat ketat banget kayak dunia sepak bola gitu, pasti tidak mudah buat mereka yang baru dalam dunia itu untuk bisa bersaing langsung sama mereka yang sudah lama, sudah berkembang lama dalam dunia sepak bola di level tertentu. Dan tentunya itu perlu banget buat kita semua tahu kalau memang pencapaian-pencapaian tertentu yang diperoleh dari orang-orang yang baru berkenalan langsung sama dunia yang baru pasti itu tidak mudah, kan perlu adaptasi seperti kayak kita itu lagi di dunia kerja yang baru ya, kita baru melamar kerja terus keterima di dunia kerja yang baru, dan kita pasti perlu waktu, perlu perlu proses yang cukup lama untuk bisa settle, synchronize sama lingkungan kerja yang baru. Dan banyak hal yang perlu kita siapkan, salah satunya tentang kemampuan kita berkomunikasi dan mampu menerima bahwa kita berada di lingkungan yang baru, sehingga kita harus belajar untuk menyesuaikan diri. Ada pertanyaan dari Kak Eja, kenapa ya biasanya kalau kita melakukan aktivitas tertentu sering kepikiran dengan trauma masa lalu? Tentu kita harus cek dulu ya Kak Eja. Tapi terima kasih banget buat Kak Eja pertanyaannya, karena uh, kalau kita lagi ngerjain sesuatu gitu kan, kadang kita itu sering ke distract sama situasi atau pengalaman kita di masa lalu, dan salah satunya yang negatif atau mungkin pengalaman yang tidak kita sukai atau membuat kita nggak nyaman adalah tentang trauma. Dan itu selalu terjadi di masa lalu, nggak mungkin ya trauma itu terjadi di masa yang akan datang. Lalu kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Karena itu sesuatu yang nggak menyenangkan, padahal kita lagi pengen konsentrasi mau fokus sama pekerjaan, ternyata malah muncul sesuatu yang nge-distract, yang ngeganggu, yang bikin kita jadi nggak fokus, malah kerjaan kita jadi berantakan. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Pasti karena situasi trauma di masa lalu itu belum selesai gitu ya. Yang tentunya kalau kita mau jalan, kita mau coba untuk bisa apa ya, menjalaninya gitu kan, itu perlu yang namanya penyelesaian terlebih dahulu. Maka trauma di masa lalu itu perlu dijadikan solusinya dulu. Dan trauma itu kadang nggak bisa diselesaikan sendiri, solusinya nggak bisa ditemuin sendiri, tapi kita bisa juga nemuin solusinya bareng-bareng sama orang lain. Bareng-bareng dimaksud sini bukan ngajak orang lain buat menyelesaikan itu langsung secara langsung gitu ya, enggak juga, tapi juga bisa dengan cara kalian curhat ke orang lain, ngobrolin permasalahan itu, dapat perspektif baru, sehingga kalau kalian dapat perspektif baru, informasi atau paradigma kalian yang ada di pikiran kita semua itu jadi lebih terbuka. Jadi harapannya dengan seperti itu kita dapat opsi-opsi baru di mana kita bisa cobain itu opsi-opsinya buat nyelesain permasalahan kita itu. Karena kadang teman-teman kita yang sudah
terjebak di edisi masa lalu atau terjebak di situasi yang belum terselesaikan, salah satunya trauma masa lalu, itu mereka berada di situasi yang terbentur oleh jalan-jalan buntu di sekitarnya dia. Dan kenapa seperti itu? Karena dia sendiri kadang sulit untuk bisa minta tolong, sulit untuk bisa mencari bantuan gitu kan, sehingga orang lain pun yang mungkin care sama dia, orang lain yang mungkin itu punya perhatian lebih sama dia yang sedang kena trauma masa lalu itu nggak tahu kalau dia butuh bantuan, nggak tahu kalau ternyata sebenarnya dia itu pingin juga sembuh dari permasalahan yang sudah dilewati dia selama ini, atau kita bisa bilang dengan istilah trauma masa lalu itu. Nah, tentu yang pasti itu selesaikan dulu. Dengan selesai, maka kita bisa membuka lembaran baru yang bikin kita jadi bisa fokus buat kerjaan-kerjaan di masa sekarang. Dan kenapa kok munculnya itu saat-saat genting? Nah, karena kadang saat genting itu fokus kita itu kadang-kadang difokuskan pada satu hal, tapi di satu sisi energi yang kita butuhkan untuk fokus itu juga tidak cukup, sehingga ketika kita mau memfokuskan diri kita untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan energi yang kita miliki tidak cukup, akhirnya kekuatan kita untuk merepress, kekuatan kita untuk menahan situasi yang tidak menyenangkan itu supaya nggak muncul ke permukaan, supaya nggak ganggu pekerjaan kita itu juga kurang gitu kan. Akhirnya energi kita nggak, yang harusnya juga buat nahan, buat mengelola, mengendalikan situasi yang nggak menyenangkan itu kepake semua buat ngejain atau fokus sama kerjaan yang kita lakukan saat itu. Nah, di saat itu saling saling bertarikan gitu ya, antara dua hal yang penting, antara trauma masa lalu atau kita mau fokus sama pekerjaan, energi kita juga terserap habis gitu ya, sehingga mudah banget trauma masa lalu itu muncul lagi dan mengganggu fokus kita tentang kegiatan sekarang kita saat kerjain sekarang kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Eja tentang kenapa kok kita bisa berada di situasi yang muncul pikiran trauma masa lalu sementara kita mau fokus sama pekerjaan yang kita kerjain sekarang. Jadi memang perlu selesaikan dulu trauma masa lalu itu. Acknowledge gitu ya, bahwa kita memang punya trauma masa lalu dan bukan malah menghindar, tapi harus selesaikan dulu gitu. Dengan kita selesaikan dulu, maka kita bisa punya waktu untuk bisa memperbaiki diri kita, dan dengan perbaikan-perbaikan tersebut kita akan jadi lebih bisa utuh gitu ya. Kita bisa fokuskan keseluruhan yang kita butuhkan untuk pekerjaan yang kita mau, yang kita senengin gitu. Dan dengan seperti itu, ketika kita ngerjain sesuatu, maka hal-hal yang tidak menyenangkan itu tidak akan pernah bisa muncul lagi karena sudah selesai. Dan kebanyakan dari kita itu lari, menghindar, tidak berani menyelesaikan, atau bahkan menganggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kalau kita mau balik ngobrolin itu lagi, balik ingat-ingat itu lagi, atau bahkan mau nyelesain itu lagi itu kayak sesuatu yang nggak nyaman gitu kan, dan malah bikin kita jadi takut gitu. Padahal sebenarnya kalau kita selesaikan rasa takut kita saat itu juga, maka kedepannya nggak akan pernah muncul. Tapi kalau kita takut di awal dan kita nggak berani buat menyelesaikan, maka itu akan muncul terus ke depannya. Dan tentunya itu akan merugikan kita. Mending sekarang sekalian diselesain daripada nanti ketemu-ketemu lagi atau muncul-muncul terus. Kayak gitu Kak Eja. Mudah-mudahan kejawab ya Kak Eja. Oke, buat teman-teman yang lainnya yang mau tanya juga kayak Kak Eja barusan, boleh banget buat chat di bawah di live chatnya, di live TikToknya Berbinar, di Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Ketik aja di situ. Kalau kalian mau di-invite boleh juga share di situ. Chat juga, nanti kita akan kasih invitation buat kamu biar bisa gabung join open mic sama kita juga. Kayak gitu teman-teman semuanya, Sobat Binar semuanya, jangan lupa terus-terusan buat nontonin acara semacam ini, karena kita akan hadir setiap minggu malam gitu kan. Tapi khusus besok gitu ya, khusus besok minggu depan kita akan hadir di hari Sabtu malam. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang secara teknis saya tidak bisa jelaskan di sini, yang itu tentu akan biar kalian juga nggak dirugikan, kalian bisa nontonnya di hari Sabtu malam gitu ya. Jamnya sama, jam 8 malam. Nanti kalian bisa saksikan Berbinar Here's to You. Yang jarang-jarang banget setiap minggu ada ini, jadi kalian harus sempatin banget buat datang buat nonton acara hari ini. Dan tentunya buat kalian yang barusan tahu ini gitu, sebenarnya ini acara apa sih? Ini acara Berbinar Here's to You atau berarti atau live TikToknya dari platform edukasi dan layanan psikologi berbinar.in, dimana kalian bisa ngobrol bareng sama psikolog, tanya-tanya langsung di sini gratis, tanya apapun, dan tentunya bisa banget buat anonim juga.
Dan kalian bisa inspirasi orang lain juga lewat acara hari ini. Buat kalian yang nggak sempat buat datang acara hari ini, karena ini kan waktu cuma 30 menit doang gitu ya. Ini kalian bisa tonton di YouTube-nya Berbinar, official YouTube Berbinar itu recorded versionnya atau rekaman dari acara hari ini. Setiap minggunya akan kita upload versi YouTube-nya, jadi kalian terus-terusan tonton di sana. Jangan lupa follow dan subscribe di berbagai sosmednya Berbinar juga buat kalian tahu informasi-informasi terkini tentang produk-produk Berbinar. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya lagi, boleh banget buat ikutan ngobrol di sini. Ini aku mau invite satu lagi temen nih. Mudah-mudahan bisa join juga Kak Anya. Oke, silakan buat teman-teman yang mau tanya, langsung chat aja di bawah sini gitu ya. Mau tanya tentang produk Berbinar boleh, mau tanya tentang curhatan pribadi boleh, curhatan teman juga boleh. Mumpung masih ada 14 menit buat kita ngobrol bareng di sini. So, langsung chat aja di bawah, tanyain langsung kalau kalian penasaran gimana jawabannya atau solusinya seperti apa, bisa banget buat chat. Ini ada beberapa teman-teman yang juga join, ada Mas mau nanya gimana cara ngedemin teman yang clingy. Dia kayak apa-apa harus sama kita gitu. Oke, ngademin itu gimana? Boleh nggak dijelasin di situ? Atau kalau mau Kak Nea bisa open mic Kak Nea Sword buat saya. Oh, kayaknya ada invitation. Jadi cek aja dulu situ. Maksudnya ngademin itu gimana? Mungkin kan kita mungkin terkendala bahasa, mungkin ya takutnya saya yang pahami tentang ngademin beda sama yang dimaksud sama ngadepin. Oke, mungkin ngadepin gitu ya. Maksudnya Kak Word. Oke, kalau memang seperti itu akan aku coba buat jelasin gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga dari Kak Rain juga, nggak apa-apa, saya jelaskan satu-satu dulu ya buat Kak Nias. Mas mau nanya gimana cara ngadepin teman-teman yang clingy, ya kayak apa-apa harus sama kita gitu. Bahasa Jawanya itu nempel terus gitu ya. Maksudnya kemana-mana ikutan kita. Kadang-kadang pada situasi tertentu kita sebagai teman juga pingin waktu itu sendiri, pingin ada me time, pingin ngelakuinnya itu nggak perlu sama orang lain, atau kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita lakuin dan itu rahasia buat kita, kenapa teman kita malah ikut-ikutan sama kita. Nah itu gimana caranya bisa ngadepin teman yang kayak gitu. Yang pasti jangan lupa belajar untuk asertif. Komunikasi asertif itu penting banget dalam kita bersosialisasi sama manusia. Kenapa? Karena kita langsung utarain aja mau kita seperti apa. Kadang yang mau kita utarain, yang kita mau sampaikan ke teman kita, itu mungkin jujur dan itu mungkin sakit. Tapi lebih baik seperti itu daripada kita yang sakit gitu kan ya. Bukan kita bermaksud egois atau kita tidak menjaga perasaan orang lain, teman kita yang dekat sama kita, enggak. Tapi teman kita juga harus belajar tentang apa yang sebenarnya kita mau. Jadi sampaikan saja aja gitu kan. Oh, terima kasih banget udah nemenin aku kemana-mana. Tapi kebetulan untuk kali ini aku lagi pingin sendiri nih. Lagi pula mungkin kamu juga punya aktivitas yang lain. Dan kebetulan ini sesuatu yang mungkin jujurnya aku nggak butuh ditemenin. Nggak apa-apa, bilang aja seperti itu. Artinya bahwa bukan bermaksud jahat, tapi memang kadang mungkin orang lain nggak peka gitu ya tentang apa yang kita mau. Jadi kita bukan kasih kode, tapi kita langsung to the point aja bilang kata-kata yang tepat untuk bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu lagi pengen sendiri gitu kan, sehingga teman kita jadi paham apa yang kita mau. Nah, bisa jadi teman kita yang clingy itu dia nggak tahu sebenarnya kita itu maunya gimana, karena kita terlalu nggak papain, terlalu tidak terus terang, atau mungkin kita terlalu menjaga perasaan orang lain, tapi sementara kita lupa kita harus menjaga perasaan diri kita juga. Jadi penting banget cobain dulu Mbak Nea's Word buat sampaikan ke temennya secara asertif, to the point, lugas, terus terang gitu, jujur apa adanya. Kalau memang kamu lagi pengen sendiri atau kalau kamu itu mau apa. Tapi kadang somehow juga kita tuh bukan cuma waktu pengen sendiri aja, tapi ada situasi di mana kita punya teman-teman yang kadang kita maunya sama ini atau kita maunya sama ini gitu kan. Dan orang yang ini tuh kok ikut-ikutan terus, padahal kita sebenarnya nggak terlalu pengen dia sama kita karena kita nggak nyaman segala macam. Ya itu tadi, perlu banget buat asertif. Karena dengan asertif, being assertive person, maka kita bisa menjelaskan ke orang lain apa yang kita mau. Dan tentu dengan belajar asertif, kita juga memberikan pelajaran buat lingkungan sekitar kita tentang pentingnya untuk saling bisa memahami satu sama lain.
Karena kalau kita ngomong pertemanan, ini kan kadang-kadang ngadepin teman ya, kalau kita bilang itu adalah teman. Karena teman, maka kita harus paham teman itu yang penting adalah saling memahami gitu ya, saling bisa memberikan ruang. Tidak hanya tentang sama-sama senang bareng-bareng, tapi juga sedih bareng-bareng. Dan kalau ngomong sama-sama senang, maka kan kalau mau senang bukan berarti kalau senangnya kamu belum tentu senangnya aku gitu kan. Senang itu bukan senang berjamaah, tapi senang itu bersifat individualis. Senang itu kan subjektif. Aku senang belum tentu kamu senang gitu kan. Makanya kita harus terus terang seperti itu, Kak Nea atau Mbak Nea. Mudah-mudahan kejawab. Nah, aku coba jawab yang pertanyaannya Mbak Rain. Mas mau nanya apa sih tanda-tanda seseorang jika memutuskan untuk resign di tempat kerja? Jadi orang lain ya, kita sebagai partner kerjanya atau kita sebagai HR-nya, kita mau tahu ini orang kira-kira mau resign apa enggak, itu ciri-cirinya kayak gimana gitu kan ya. Biasanya itu akan muncul pola-pola tertentu ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi HR gitu ya di sebuah perusahaan, dan sekarang pun gitu ya, saya juga terjun langsung di perusahaan saya di BRB Nasat Indonesia untuk ikutan ngelola langsung kira-kira orang-orang yang seperti ini tuh akan terbentuk pola gitu kan, orang-orang yang sudah tidak mulai nyaman, orang-orang yang sudah tidak satu visi dengan perusahaan. Tanda-tandanya seperti apa? Biasanya dia akan mulai banyak alasan gitu ya. Banyak alasan itu artinya alasan-alasan yang dibuat itu semakin tidak masuk akal gitu kan. Misalkan dia harus mendatangi atau melakukan sesuatu pekerjaan yang sifatnya committed to the work gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini sifatnya komitmen. Misalkan salah satunya adalah yang sudah tertera dalam kontrak kerja, yang sudah tertera dalam peraturan perusahaan, atau sesuatu yang sudah tertulis dalam SOP. Itu kan artinya harus dikerjakan berdasarkan komitmen kerja seseorang terhadap sebuah perusahaan. Artinya kalau sudah komit, sudah tanda kontrak, maka dia akan tahu bahwa apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak gitu kan. Sehingga kalau mau memperoleh haknya, maka dia harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sudah mau resign, itu mereka sudah mulai berkurang komitmen kerjanya. Komitmen kerja seperti apa yang dimaksud itu tadi? Datang misalnya rapat aja datangnya terlambatnya itu biasanya bukan yang sekalian 30 menit, enggak, tapi biasanya yang nanggung tuh 1 menit 2 menit, itu awal-awalnya kelihatan kayak gitu, terlambat 1 menit, terlambat 2 menit gitu, lama-lama terlambatnya makin lama, makin 3 menit 5 menit 15 menit, lama-lama makin lama menjadi tidak hadir, atau bahkan langsung beberapa orang mulai langsung to the point tuh, dia tidak hadir langsung, pertama bilangnya ini, terus dikejar lagi sama HR-nya, biasanya dia akan jawabannya itu ribet gitu, bulat. Padahal sudah tahu ada rule tertentu yang itu memang diizinkan dan tidak diizinkan, dan dia akan cenderung untuk ruwet gitu kan. Jawaban-jawaban yang ruwet itu juga menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini juga akan tanda-tandanya akan resign. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dia tidak bisa memisahkan antara hal yang disebut dengan pekerjaan dan apa yang bukan pekerjaan. Jadi kalau sudah bekerja pada sebuah tempat, maka dia harus sadar bahwa dia sudah menambah peran dia ke dalam hidupnya. Jadi misalkan dia adalah seorang anak mahasiswa, bekerja di perusahaan satu, bekerja di perusahaan dua. Jadi ketika dia mau bekerja di perusahaan satu lagi, bekerja di perusahaan tiga, maka dia artinya kan membagi dirinya menjadi 6 gitu kan ya. 100% bagi 6. Tapi buat orang-orang yang sudah mau resign, dia biasanya terus terang dengan dirinya gitu ya, bahwa dia itu ngambil pekerjaan yang lain, jadi menambah pekerjaan, jadi menambah role menjadi 7, jadi 100% bagi 7. Tapi ketika harusnya 100% bagi 7 itu rata baginya, tapi dia ketika di salah satu role-nya, di suatu perusahaan, dia akan menurun role-nya. Jadi ketika harusnya misalkan 20% gitu ya, bagi berapa itu? 100 bagi 20%, itu 5 gitu ya, ada 5 role gitu ya. Dan dia bekerja di 3 tempat, kalau misalkan di salah satu pekerjaan dia sudah mulai menurun role-nya, maka dia artinya sudah tanda-tanda mau resign, artinya komitmennya sudah mulai menurun. Jadi salah satunya seperti itu ya, saya melihatnya dari sana. Jadi ke persentase kehadiran, kemudian persentase kedisiplinan, komitmen kerja, kemudian nah yang terbaru biasanya adalah ketika diajak ngobrol via chat, via langsung ataupun
pengerjaan tugas itu dia sudah mulai tidak aktif bekerja. Kalau biasanya kalau di berbinar misalkan dia 4 jam harusnya sudah mau menjawab itu, tapi di sini dia lebih dari 4 jam, biasanya kayak gitu. Dan itu beruntun secara terus-menerus. Dan biasanya dia akan melakukan pelanggaran secara beruntun dari yang mulai SP1 sampai ke lanjut-lanjutnya semakin tinggi. Itu biasanya tanda-tanda contoh orang-orang yang memutuskan untuk resign di tempat kerja dan menunjukkan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, dan tentunya itu membentuk sebuah image baru bahwa dirinya sudah tidak profesional dalam bidang pekerjaan yang dia jalankan. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya Kak Rain. Sekarang untuk pertanyaan dari Kak Dasya Norris, gimana caranya biar nggak terlalu overthinking terhadap sesuatu? Overthinking itu sebenarnya kan apa ya, semacam kita itu mencoba menjawab sebuah permasalahan, mencari solusi sebuah permasalahan itu sendirian, gitu kan. Nah, biasanya orang yang overthinking, dia itu hanya mencari jawabnya itu sendirian. Dia tidak berani buat mencoba mencari jawaban itu dari orang lain, tapi dia malah mencari jawaban itu dari apa ya, dia cari sendiri di internet. Dia dapat jawaban dari orang lain dengan cara apa? Cari-cari di internet, cari-cari blog, cari-cari artikel segala macam sendirian. Padahal sebenarnya dia harusnya memperoleh pendapat atau menambah cara perspektif dia itu dari orang lain juga. Bertanya, berdiskusi. Tidak harus dengan orang yang dia mau, tapi juga bisa jadi dengan orang-orang yang berbeda pendapat sama dia. Dengan seperti itu, dia jadi punya perspektif baru, dan artinya dia tahu apa yang plus, apa yang minus. Biasanya orang-orang yang overthinking, dia cenderung ke melihat dari hal-hal yang negatif dulu. Sedangkan hal-hal yang positif itu rata-rata munculnya sedikit. Kebanyakan dari kita tahu kalau kita punya banyak kelemahan, tapi kita sadar kita